Menurut saya, perkembangan penelitian dan inovasi di Indonesia ini sangat menarik karena 3 hal. Yang pertama soal pengetahuan, kedua kolaborasi, dan yang ketiga hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan. Nah, pertanyaan yang harus selalu kita ajukan sekarang adalah bagaimana caranya meningkatkan dan memperkuat proses penelitian kolaboratif tadi agar menjadi bahan pertimbangan pengambilan kebijakan untuk transformasi Indonesia dan tentu saja untuk perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Saya melihat bahwa kerjasama antara Indonesia dengan pemerintah Australia dalam koneksi adalah hal yang sangat penting dan strategis, di mana inovasi dan teknologi diharapkan memberikan peran penting dalam peningkatan produktivitas nasional. Koneksi singkatan dari kolaborasi pengetahuan, inovasi, dan teknologi bertujuan untuk memperkuat kemitraan antara Australia dan Indonesia. Koneksi menghubungkan para peneliti, organisasi masyarakat sipil, industri, penyusun kebijakan, dan komunitas di Australia dan Indonesia. Mereka bekerja secara kolaboratif untuk mengatasi tantangan pembangunan yang kompleks melalui penelitian dan inovasi. Koneksi mendukung kemitraan ini melalui 4 kegiatan utama, yaitu hibah penelitian kolaboratif, bantuan teknis, diseminasi pengetahuan, membangun jaringan dan koalisi untuk meningkatkan dampak. Mari kita dengar bersama dari beberapa mitra koneksi. Ini koneksi, kita menginginkan terjadi koneksi, utamanya terkait dengan penelitian, inovasi, riset antara Indonesia dengan Australia. Masalah-masalah yang kita hadapi sekarang, yang isu-isu besar ya, isu-isu dunia ya, itu sangat kompleks. Salah satu isu adalah ketidaksetaraan. Misalnya kesetaraan gender, bahwa belum semua laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk melakukan penelitian dengan kualitas yang sama pula. Jadi kesetaraan ini satu topik yang dijadikan satu prinsip di dalam koneksi. Ya, kalau menurut saya yang membuat koneksi berbeda di sini adalah karena program koneksi ini dapat membuka peluang dan kesempatan lebih luas lagi bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Kita mau teman-teman disabilitas ini juga terlibat, punya kemampuan misalnya dalam mendesain penelitian itu sendiri. Sehingga disabilitas contohnya tidak lagi dipandang hanya dari satu sisi saja. Jadi cakupan kerjasama koneksi ini tidak dibatasi, bahkan tidak terbatas pada lembaga-lembaga penelitian, lembaga-lembaga perguruan tinggi yang ada di Jawa, tapi di seluruh Indonesia. Dan kerjasama Indonesia dengan Australia ini tidak hanya terbatas ya pada kerjasama dari aspek program dan kegiatan, tapi people to people contact ini juga dilakukan. Kemajuan suatu bangsa dan kesejahteraan suatu bangsa itu sangat tergantung dari kemajuan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Melalui koneksi ini ada sarana yaitu hibah penelitian yang kolaboratif antara komunitas iptek, yaitu periset, dosen, analis kebijakan. Tidak hanya di klaster tertentu, justru kita mendorong bagi daerah-daerah yang di perbatasan maupun masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan bisa mengikuti program-program koneksi ini. Sehingga Indonesia memiliki hasil riset inovasi yang dibanggakan dan dirasakan. Menurut saya ini adalah kolaborasi yang harusnya memang terus dirawat dan diperkuat. Kita bertanggung dekat. Dan bisa ada proses belajar yang sangat menarik ya menurut saya. Jadi tentu saja Indonesia belajar dari Australia, tapi juga Australia akan mendapatkan keuntungan dari proses belajar bersama ini. Dengan koneksi ini ya kita harapkannya betul-betul penelitian-penelitian yang ada di Indonesia dan yang ada di Australia itu bisa kemudian menghasilkan sesuatu untuk pemecahan masalah bersama, termasuk permasalahan dunia. Mari kita sukseskan dan berpartisipasi aktif mengikuti program koneksi. Mari kita sukseskan koneksi.